الحضرات والي في هذا الكتاب الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Pasama'iyatu minha ahadun wa tis'una amilan. Pasama'iyatu mangka utawi amil bangsa sama'i minha satengah saking 100 ahadun iku sewiji wa tis'una lan 90 amilan amile. Nah, itu bahasa biasa di pondok. Kita ganti bahasa kita lokal. Pasama'iyatu adapun amil bangsa sama'i minha setengah dari 100 ahadun watisuna amilan, yaitu jumlahnya 91 amil. Coba dilihat muradnya. Qauluhu adapun perkataan musannif penulis, pasama'iyatu yang dimaksud dengan amil sama'i. Sama itu kan sama'i berarti bangsa pendengaran. Ada kata musannif bahwa yang dimaksud dengan amil sama'iyah, sama'i, ma yaitu amil yatawaqafu kang butuh, yang membutuhkan, ya. Amaluhu apa amale amil ala sabilis sama'i atas dadalan pangrungu. Jadi yang dimaksud dengan amil bangsa sama'i itu yaitu amil yang membutuhkan atas pendengaran. Ya, dia butuh terhadap pendengaran, berarti bisa didengar. Kama kaya barang takulu kang ngucap sira. Kama kaya barang takulu kang ngucap sira annal ba'a ing satuhune be tuh. B itu tajuru iku ngajerkeun iki B. Nah, itu amil bangsa sama'i. Nahu bizaidin tuh. Itu bizaidin itu kan sama'i terdengar. Itu ba ya menjarkan pada isim. Itu amil bangsa sama'i kedengeran. Asalnya Zaidun masuk bi jadi bi Zaidin, ya. Asalnya Zaidun masuk bi jadi ba bi Zaidin. Walam lapad lam tajazimu, lam itu menjajemkan contoh nahu lam yadrib itu bangsa sama'i. Asalnya yadribu itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang menunjukkan kepada masa yang sedang dan akan terjadi. Itu namanya fi'il mudhari'. Asalnya itu di mana-mana fi'il mudhari' itu harus ujungnya domah, rofa, yadribu. Masuk lam yadrib. Nah, itu lam itu amil bangsa sama'i kedengeran yang memerintahkannya. Yadribu masuk lam itu amil bangsa sama'i jadi lam yadrib, ya. Ya, lam yadrib tuh. Lam yadrib berarti tidak mukul seseorang. Lam yadrib. Asalnya yadribu seseorang sedang memukul. Begitu masuk lam yadrib orang namukul si uang. Jadi seseorang tidak memukul. Nah, walam walan ya. Walan. Amil bangsa sama'i keneh lan. Tugas lan itu tansibu menasobkan lan. Pada fi'il mudhari' contoh nahu lam yadriba. Tadi mah lam yadrib karena masuk lam, ayeuna masuk lan lam yadrib. Asalnya yadribu masuk lan lam yadrib. Karena biasa di dalam hukum tajwid kan ada idgham, la yadrib tuh. Nah, artinya ketika dalam bahasa Arab pakai lan selain menasobkan, ya, juga menunjukkan bahwa itu tidak akan terjadi selamanya. Lam yadriba berarti tidak akan pernah mukul selamanya, itu lam yadriba. Kalau lam yadrib
tidak akan mukul seseorang, tapi lam yadriba tidak akan pernah mukul seseorang selamanya. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu tuh. Kalau kamu tidak mampu dan selamanya tidak akan pernah mampu gitu. Ya, ta itu lan amil sama'i, artinya kedengeran. Wa in tansibul isma wa tarfaul khabara. Adapun ina wa ina itu ina amil bangsa samai juga. Tansibu menasobkan ina al isma pada isim ing isim, wa tarfaul dan merofakan ina al khabara ing khabar. Contohnya inna zaidan qaimun. Tadina susunan mubtada khabar zaidun qaimun. Zaidun utawi zaid qaimun iku wong kang ngadeg. Masuk inna zaidan qaimun. Talapaz zaidan dibaca nasab karena jadi isim inna. Qaimun jadi khabar inna. Asalnya zaidun qaimun. Masuk inna zaidan qaimun. Paham? Jadi di mana-mana ayat susunan mubtada khobar keasupan ku inna, kemasukan inna, maka mubtadanya jadi isim inna, khobarnya jadi khobar inna. Nah, tugas inna tansibul isma wa tarfaul khobar, menasobkan pada isim, merofakan pada khobar. Inna zaidan qaimun. Sesungguhnya zaid qaimun itu yang berdiri. Asalnya zaidun qaimun utawi zaid qaimun iku wong kang ngadeg. Masuk inna zaidan qaimun. Sesungguhnya zaid qaimun iku wong kang ngadeg. Wa nahwaha dan seumpamanya semuanya. Jadi yang sejenis. Bitoriki sama'ika dengan jalan pendengaranmu minhum dari semuanya, ya. Itu amil bangsa sama'i. Jadi amil bangsa sama'i itu amil yang kedengaran. Sama'i asalnya kan pendengaran. Sama'iyatun, pas sama'iyatu amil bangsa sama'i. Ya, sama'iyah kedengaran seperti lam yadrib. Ya, inna zaidan qaimun. Kemudian lam la yadriba. Nah, itu bangsa sama'i kedengaran. Ya, tapi kalau ambil bangsa maknawi kan nggak kelihatan, nggak kedengeran. Seperti zaidun qaimun, itu kan zaid dibaca rofa karena jadi mubtada. Ya. Terus qauluhu wal qiyasiyatu min wal qiyasiyatu min hasab'atun wal qiyasiyatu utawi amil qiyas min hasatengah saking 100 sab'atun iku pitu. Wal qiyasiyatu utawi amil qiyas, adapun amil qiyas minha dari yang 100 sab'atun ada 7. Jadi qiyas itu seperti analogi. Ya, misalnya karena amalnya di mana? Karena itu amalnya tarfaul isma wa tansibul khabar. Misalkan karena zaidun qaiman. Berarti yang dikiaskan dari karena apa? Karena yakunu kaunan. Kainun makunun itu amalnya sama, ya, pengiasan, ya. Nah, qauluhu adapun ucapan perkataan musonib wal qiyasiyatu, ya, amil qiyas ma iku amil, ya, yaitu amil ukhida kang den alap, yang diambil amil kiasan secara kias, ya. Seperti patakulu mangka ngucap sira kuluma setiap-tiap barang kana kang ana iki makaza kaya mengkene fa innahu mangka satu ma ya'malu iku ngamal makaza yang mengkene. Misalnya contoh ya. Kayak diharap. Ayat takulu ngucap sira kulu fil lazimi, ya. Setiap fil lazim yarfa'ul fa'ila. Setiap fi'il lazim itu merapakan pada fi'il. Jadi ada fi'il lazim, ada fi'il mu'tamad, beda. Kalau fi'il lazim itu fi'il atau kata kerja yang memiliki hanya sekedar fa'il. Jadi fi'il lazim itu fi'il yang hanya memiliki fa'il. Itu namanya fi'il lazim. Ya.
Jadi fi'il lazim itu fi'il atau kata kerja yang memiliki fa'il. Contoh. Contohnya koma Zaidun. Koma fi'il madi. Koma sudah berdiri. Koma wisnadeg Zaidun sapa Zaid. Dengan 2 kali kata saja sudah bisa dipahami. Koma Zaidun, Zaid telah berdiri. Itu bisa dipahami. Berarti dia hanya butuh sekedar fa'il. Jadi fi'il yang hanya butuh fa'il saja namanya fi'il lazim. Seperti koma Zaidun. Dengan kita berkata Zaid telah berdiri, orang semua paham, langsung tergambar di dalam benaknya bahwa Zaid berdiri. Ya. Itu namanya fi'il lazim. Wa qulu fi'il muta'adi, ya. Adapun setiap fi'il muta'ad yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ulabi. Adapun fi'il muta'ad itu merofakan pada fa'ilnya, menasobkan pada maf'ulnya. Jadi kalau fi'il lazim hanya sekedar butuh fa'il, sementara fi'il muta'ad selain butuh fa'il juga butuh maf'ul. Contoh. Ya. Doroba Zaidun Amron. Misalnya doroba Zaidun. Zaid telah mukul. Itu belum bisa dipahami. Akan melahirkan kalimat berikut, pertanyaan berikut yang mukul siapa? Doroba Zaidun. Zaid telah mukul. Pasti timbul pertanyaan mukul siapa? Maka butuh maf'ul yang jadi objek penderita. Siapa? Amron. Tuh, itu namanya fi'il muta'ad. Doroba wismukul Zaidun sapa Zaid Amron ingki Umar. Jadi fi'il muta'ad itu kata fi'il yang membutuhkan fa'il dan maf'ul. Itu, paham? Jadi kalau fi'il lazim, fi'il yang hanya butuh fa'il saja. Dengan fa'il pun orang sudah paham. Gitu. Seperti koma Zaidun, Zaid telah berdiri. Itu paham. Tapi ketika doroba Zaidun, Zaid telah mukul, orang belum paham karena siapa yang dipukulnya. Itu namanya fi'il muta'ad, itu loh, ya. Terus wa kana iswa wa qulu ismin lan utawi saban-saban isim udipa kang den mudhaf keniki isim ila ismi akhara maring isim kang wawene. Setiap isim yang diidofan pada isim yang lain. Fal ula mangkau tawi kang awal tajuru iku ngajarkeun iki isim awal asaning kaping kang kapingdo nahu gulamu Zaidin. Nah itu termasuk amil kias ya. Itu gulamu Zaid. Jadi isim yang dimudhof ilaihkan pada isim yang lain seperti gulamu itu mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Di mana-mana mudhof ilaih harus dibaca kasroh. Gulamu Zaidin. Tuh gulamu Zaidin, Zaidin mudhof ilaih. Maksudnya gulamun li Zaidin. Gitu, ya. Paham? Al awamilu allati la yutala wal qiyasat beres. Wal ma'nawiyatu minha isnani lan utawi amil bangsa maknawi isnani minha satengah saking 100 isnani iku roro. Adapun amil maknawi itu dari 100 itu ada 2. Apa yang dimaksud amil maknawi? Al awamilu yakni sekeh amil allati la yutalafadu wala yudraku. Ya. Amil maknawi ini amil yang tidak dilafadkan, la yutalafadu wala yudraku dan tidak pernah ketemu, tidak kelihatan. Ya, itu ada 2. Contoh yang kemarin, Zaidun qaimun. Lafaz Zaidun dibaca rofa karena itu mubtada, itu amil maknawi mubtada. Ya, Zaidun qaimun. Zaid jadi mubtada, maka dibaca rofa. Qaimun jadi khobar dari Zaidun. Berarti itu namanya amil maknawi. Allati la yutalafadu wa la yudraku. Jadi amil maknawi itu amil yang tidak dilafadkan dan tidak terlihat. Sehingga kalau di awal kalimat pasti rofa. Gitu. Ya.
Asluhu ala kemudian watu tanawa'u sama'iyatu ala salasata asyara nau'an watu tanawa'u dan warna-warna kena sama'iyatu apamil bangsa sama'i ala salasata asyara nau'an ing atase 13 warna. Lapad salasata asyara asluhu asalnya lapad salasata asyara yaitu ala salasatin wa ishrin. Asalnya lapad salasata asyara itu salasatun wa ishrun. Fahudifal wawul atfi maka dibuang wawu atofnya. Fasoro maka jadi itu salasatin wa ishrin ala salasata asyara. Jadi lapad salasata asyara. Ya, panauan adapun lapad nauan tuh mansubun ala tamyizi dinasabkan jadi tamyiz. Jadi min salah satu asyar. Tamyiz itu artinya kata benda yang menjelaskan pada zat yang samar. Misalnya salah satu asyar jumlahnya 13. 13 apa? Nauan, modelnya, warnanya, ya. Paham? Kemudian lanjut. An-nau'ul awwalu tai warna kang awal ha huruf puniku pirang-pirang huruf tajuru kang ngajarkeun iki huruf alisma ing isim faqat balaka. Warna pertama huruf yang menjarkan pada isim saja. Wahya tis'ata asyara harfan jumlahnya ada 13. Pertama al-ba'u. Tempo al-ba'u. Jadi ba itu huruf jar. Amil yang menjarkan. Nah ternyata ba bisa dibagi-bagi. Kauluhu al-ba'u li'iltisoqi wa huwa nau'ani. Jadi B ini termasuk ilsok. Terbagi dua. Ada ilsok hakiki. Ada ilsok majazi. Jadi B selain menjarkan pada huruf, pada isim, juga secara makna ilsok majazi hakiki dan ilsok majazi. Contoh. Bizaidin daun. Tuh asalnya Zaidun daun, masuk bi jadi bizaidin daun. Bizaidin bertemu dengan Zaid daun penyakit. Nah itu ilsaq hakiki. Bizaidin daun ikut tetap kalau bertemu dengan Zaid daun penyakit. Kenapa disebut ilsaq hakiki? Karena memang Zaid dengan penyakit menyatu. Maka disebut ilsaq hakiki. Zaid bertemu dengan penyakit, artinya penyakit masuk ke dalam diri Zaid. Bizaidin daun. Ailtasaqa bihi daun. yakni bertemu dengan Zaid penyakit. Itu namanya B ilsaq hakiki. Ya. Adapun misalnya yang kedua ilsaq majazi, nahu marartu bi Zaidin. Marartu aku telah lewat bi Zaidin bertemu dengan Zaid. Bi Zaidin tuh. Bi asal Zaidun masuk bi jadi bi Zaidin. Marartu bi Zaidin tuh. Marartu aku telah lewat. Bi Zaidin bertemu dengan Zaid. Apakah Zaid dengan aku bertemunya menyatu? Terpisah. Aku lewat bertemu dengan Zaid. Itu disebut ilsaq majazi. Kenapa? Sebab pada dasarnya kita tidak pernah bersentuhan. Maka di kalimatnya iltasaqa yani bertemu, mururi tempat lewatku, bimakanin koruba dengan tempat yang dekat, minhu Zaidun dari si Zaid. Gitu, paham? Contohnya man tawaddoa, siapa yang telah berwudu fil madi. Bi bauli kalbin, tuh bi bauli kalbin. Bauli kalbin berarti ciki anjing. Man tawaddoa bi bauli kalbin soha wuduhu. Siapa yang cobalah menjelma tengah jinahu, siapa orang yang telah berwudu kan itu bi bauli kalbin dengan air kencing anjing sahudunya. Padahal maksudnya siapa yang telah berwudu bi bauli kalbin bertemu dengan air kencing anjing, itu ilsaq hak majazi. Karena dia lewat ada air kencing anjing, maka tetap sah wudunya. Paham? Air kencing anjing anu nempel ketika orang wudu gitu. Lain gitu. Man tawaddoa. Tawaddoa itu fil madi. Fil madi itu artinya pasten, kata kerja yang menunjukkan kepada masa yang sedang dalam
telah berlalu. Man tawadoa, siapa yang telah berwudu bi bauli kalbin, bertemu dengan air kencing anjing, geus wudu kepangging cai kencing anjing. Tetep saudunya aji wudu, aji lewat aji kih anjing. Pan teu nempel. Eta ngaranna ilsok majazi. Paham? Paham. Jadi maksudnya kacipratan gitu. Lain kacipratan. Makanya perhatikan aya ilsok hakiki, aya ilsok majazi. Misalnya bi zaidin daun, dengan Zaid bertemu dengan penyakit. Zaid yang penyakit itu menyatu ke dalam dirinya, maka itu bertemunya secara hakiki. Tapi ketika misalnya marortu bi Zaidin, aku lewat bi Zaidin bertemu Zaid, apakah orang nyatu ke awak Zaid? Ngaranna ilsok majazi, seperti konsep wahdatil wujud atau manunggaling kaula Gusti, itu ilsok hake majazi. Tidak mungkin Tuhan bisa menyatu dengan makhluk, karena makhluk dan kholik itu tidak satu level. Cuma Allah bahasa deui, eta ngaranna ilsok majazi. Ya. Paham? Ya al-ba'u, B itu selain menjerkan juga memiliki dua fungsi, satu ilsok majazi, satu ilsok hakiki. Bismillah biasa diterjemahkan dengan nama Allah, kudu nama atas nama Allah. Sebab orang jeung Allah ngatasnamakeun, seperti orang sambutan atas nama Sebul Hajat, lain boga Sebul Hajat. Bismillah kudu nama diterjemahkeun atas nama Allah saya makan. Bismillah atas nama Allah saya minum. Lain bismillah dengan Allah kita makan. Paham? Nah, makanya perlu belajar nahu didinya. Maka selama iya Kementerian Agama jangan ngarubah bismillah mananya dengan nama Allah, ku nama atas nama Allah. Ya. Nah, hiji ba itu menjerkan pada kata benda, pada isim. Nah, ba itu memiliki dua fungsi, satu ilsok hakiki, yang kedua ilsok majazi. Bertemu. Jadi bertemu secara esensi, hakikatnya bertemu secara majazi, bukan sebenarnya. Persis namun dina kalimat, aya namanya kalimat konotasi, ada dina kata ada kata konotasi, ada denotasi. Paham? Ngaji nahu mau kudu heuras. Nah, jadi aya ilsok bisi dibere hadi bere. Di bawah man tawaddu'a bi bauli kalbin sawuduhu, siapa yang telah berwudu dengan air kencing anjing sawuduna, anerjemahkeunna teh bisa. Siapa yang telah berwudu bertemu dengan air kencing anjingnya tetap sawuduna. Karena itu ilsok majazi. Paham? Nah, jadi min tuh. Al-ba'u B itu menjerkan bi zaidin. Nah, kemudian wamin yang kedua yang menjerkan min, qauluhu min utawi pangandika ki musonib lapad min li ibtida'il goyati. Li ibtida'il goyah itu artinya cik urang mah di awal jasa goyah, ya. Misal contoh sirtu lumaku isun, aku berjalan minal Basroti, saking negara Basroh, artinya piti dari pusat Basroh benernya. Sirtu minal Bogori berarti itu ti Bogor beneran, lain Bogor Parung Panjang. Eta min artinya li ibtidail ghaya, dari awal setar bener. Parung Panjang Bogor, tapi bukan Bogor pusat. Bogor paling ujung. Nah, makanya sirtu minal Bogori berarti lain di Parung Panjang gitu loh. Paham? Nah, min itu menjerkan tuh minal Basroti dari Basroh ilal Kufati sampai Kufah. Wanumtu, nah, wanumtu dan aku tidur min awalil laili, tuh min pakai min itu li ibtidail goyah, min menjerkan min awali, bukan awalu, karena min huruf jer, awali kalimat isi masuk min, jadi dia baca jer min awali. Tapi secara makna min itu li ibtidail goyah, artinya min awalil laili, dari bener-bener awal malam begitu dur maghrib banena sare ila akhirihi maring akhire
lael gitu. Paham? Nerjemahkan wiridan salah lain santri mak yo naon wiridan. Eta kelebihan santri ngawirid jeung kelebihan lain santri ngawirid beda nyaho mana. Gitu. Lain santri ngawirid nuana teh nyaho cik setan teh. Bahaya eta. Gitu. Ya. Kemudian qaulu ila. Ya. Ila itu maknanya ila menjerkan pada kata benda atau isim dan dia faedahnya li intihail ghayati, intihail ghayah. Intihail ghayah ujung jasa. Ya, intiha, muntaha, sidratul muntaha auh deui. Lamun dina beuteung mah auh di tempat jadi muntah. Itu. Eta ila itu li intihail ghayah. Contoh sirtu, aku berjalan. Ilal kufati tuh. Ya, sampai Kufah. Jadi sampai benar-benar di titik Kufah. Wa bi makna ma'a. Terkadang ila bi makna ma'a, qalilan tapi sedikit. Nah, seperti gini kalau kalimat dalam Quran. Wala taqulu dan kamu jangan makan amwalahum pada amal mereka ila amwalikum, bukan di situ maknanya beserta amalmu, hartamu gitu. Ay ma'amalikum tuh. Jadi terkadang ila maknanya intihail goyah, terkadang maknanya ma'a. Gitu. Ya, serta. Itu. Ya. Nah, jadi tetapi tetap secara tugasnya min ila menjerkan pada kata benda atau pada isim, tapi secara makna bisa berubah. Gitu. Paham? Nah. Wafi wallahu alam bisawab bisilieur gitu balah. Silieur. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan besok dari mulai jam 9. Ini fokus ngaji nahu ya. Bukan ngaji hukum, ngaji nahu. Tujuannya supaya ini bekal untuk membaca kitab kuning. Kitab-kitab gundul. Jadi ini paling belajar nahu yang terpaling rendah, bukan paling dasar. Ini penulisnya Syekh Al Muhammad Nawawi. Nah, Nawawi ini bukan Syekh Nawawi, tapi Nawawi Mandaya ya. Baik, kita tutup saja. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.